Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian malam Selasa rahimani wa rahimakumullah. Semoga kula lan panjenengan sedaya tansah mujahaken raos syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Ingkang alhamdulillah wa syukurillah atas nikmatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya ketempal manunggal wonten ing Masjid Al-Manar punika kanthi pinayungan ing pangeran, kanthi pinayungan Kinanjar Wilujeng boten manggihaken satunggal promo. Pramila semoga raos syukur menika kita duraraken kanthi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salamipun Allah, shalawat salamipun Allah mugi tansah katur wonten ngarsanipun jenengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kalebet keluarga kula lan panjenengan sedaya, putra wayah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi dipun dadosaken dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Ingkang tansah tetepi punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulullah, tansah istiqomah anggenipun netepi punapa ingkang dados kajibahan-kajibahanipun atau kewajiban-kewajibannya. Saengga kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala waget kempal manunggal fi dini wa dunya hatta akhir kanthi selamat, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Meskipun sifatnya banser atau banser, harusnya Ustaz Agus sedikit. Jadi dengan diri pun kula nggih kerep dados share. Dan memang idealnya harus ada serepnya. Karena kalau kita berpergian pakai mobil kok nggak ada serepnya, mulai bocor, lagi. Ya, sepeda motor masih penting. Kalau roda 4 nggak ada serepnya, nggak jadi pergi, karena kita nggak bisa nuntun. Kalau motor masih penting, maka pentingnya di sini ada serep-serep, ada generasi-generasi untuk mengganti. Saya mengulangi lagi, saya mengibaratkan karena saya juga masih bodoh, ya. Ibaratnya Ustaz Agus Effendi itu adalah lampu tilik di makro gitu, watt-wattannya dhuwur tinggi. Saya cukup lampu lilin saja, meskipun redup, ya kadang mengeluarkan upload dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kajian malam hari ini tidak libur ya teman-teman, karena mulai istiqomah itu prank tangan ibu-ibu gitu. Kalau masih produktif, anak gayuh 40 dino sholat jamaah di masjid, sholat jamaah di rumah misalnya, hari kesekian sudah perboden, sudah ada larangan dan seterusnya. Maka sekali lagi dengan niat bismillahirrahmanirrahim, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan materi yang saya sampaikan. Dan ini saya ambil dari 9 kebiasaan emas dari buku karangan Ustaz Zaini Murray Fadli, beliau Majelis Tabligh PP Muhammadiyah yang juga Direktur MBS. Saya sudah menghubungi beliau, Ustaz ini kita mau pesan bukunya
depan baru saya proses karena sedang saya masih di Madiun. Jadi sudah terpesankan ini almanak. Itu buku kecil tapi efek luar biasa. Saya milihkan buku yang kecil gimana? Kenapa kok dipilihkan buku yang kecil? Karena orang Indonesia itu minat bacanya rendah Pak. Literasinya rendah sekali. Penelitian UNESCO tahun 2017 atau 2018 itu 5 tahun yang lalu. UNESCO itu membuat temuan menemukan ya di survei negara di hampir seluruh dunia tentang minat bacanya. Hasilnya Indonesia ini minat bacanya adalah 0,001. 0,001. Berarti dari 1.000 orang hanya satu yang gemar membaca. Niku mawon pembulatan Pak. Aslinya 0,009 berapa? Itu pembulatan. Berarti kalau di desa saya, di desa Ganduwetan ada jiwane enten 3.000, berarti sing hobi maca mung 3. Orang kebutan nek maca buku sing kadel wis tapi kapan rampunge, aku gawe pajangan. Nyatane Quran nggih wonten kok. Kon maca sedina sak juz abot. Separuh juz ku ya abot. Akhirnya apa? Kapan-kapan kita membaca Quran gitu. Jadi kan sekali lagi kita pilih buku ini itu meskipun sinaoso tipis tapi luar biasa. Kita dengan Dejo sudah membuat komunitas yang bergerak bersama untuk menciptakan 9 kebiasaan. Saya ambil dari 9 kebiasaan ini, kalau dengan Dejo itu sudah hampir setahun belum selesai ini bahas 9. Padahal itu sokol ini, tapi belum selesai. Nah, karena sekali lagi 9 kebiasaan ini kalau kita ibaratkan adalah seperti tahap-tahap dalam membangun rumah. Rumah makin bagus, makin lama prosesnya. Tapi rumah makin jelek, makin cepat jadinya. Nek omah kok 5 jam jadi gubuk nih. Tapi masjid ini bayangkan, ini masjid Almanak Parahan ini saya kira selesainya pembangunan mesti lebih dari setahun sampai benar-benar perfect sempurna. Karena sekarang ini butuh tahapan yang kuat. Kita nggak mungkin membangun fondasi bersamaan dan fondasi langsung burung garing langsung dibotomi langsung dicor ambruk gas. Maka saya ambil sesuai tema yang ada di buku yaitu 9 kebiasaan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah serta sholat rawatibnya, sholat tahajud dan duha. Tapi malam hari ini saya akan menyampaikan ini sholat 5 waktu berjamaah beserta rawatibnya. Ini akun di tahajud Tuhan ini Tuhan sih penting. Tapi akan saya bahas ini 5 waktu berjamaah beserta sholat rawatib. Jamaah iman ibarat bangun. Kenapa sholat ini diletakkan pertama? Karena sekali lagi hidupnya kita mau penuh keberkahan, mau penuh rahmat, mau ataupun penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang kita beri apa dulu? Sholat. Buktinya apa? Buktinya begini. Ustaz Ishak Allah yarham, beliau pernah membuat survei dari beberapa sekolah dari SMP sampai SMA. Di survei ternyata ditemukan data bahwa lebih dari 70% anak-anak sekolah SMP SMA orang tahu salat. Dan sekitar 20-25% yang sholat. Dari 20-25% yang sholat itu sing sholat gendeng yo sithik. Napa meneh sing rutin berjamaah. Nah, ini potret anak-anak remaja yang ada saat ini. Maka jamaah ngomong, kadang ada yang berpikiran ini, sing dibahas sholat. Ya memang pentingnya sholat di sini. Hidup kita itu sekali lagi paradigma hidup kita itu aslinya nopo uripe kudu nopo nunggu adat. Kita sekarang duduk di sini di masjid ini itu beri nopo
Ada isya. Ada isya selesai, kita sholat jamaah isya, tidur di rumah, nunggu ada apa? Cukup seterusnya sebenarnya. Adapun pekerjaan kita yang lain, aktivitas di dunia ini bisa jadi sampingan. Aku dibalik, nek dibalik, akhirnya dunia orang bakal putusin, bakal akhirat, terutama sholat ini betul-betul akan menjadi berkah sebaik-baik bekal kita. Jamaah rahimahullah. Nah ini di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini kalau ketik data ini. Jadi diminta kemarin Pak. Tadi malam saya ketik dataan. Jadi baru selesai tadi siang. Jadi laptop saya sudah rusak, jadi saya pakai HP ini. Walau mohon maaf. Jadi nanti bisa dibaca di surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Ini ciri-ciri ya orang-orang yang Allah sebutkan di sini, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah, disebut Allah gemetar. Masuk gemetar? Corone sederhana ya. Dewi gemetar kan ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tergetar kan? Aku siap. Ngenteni iklan. Siap. Kurang sak gajrok kanan alas. Siap. Dan ini tantangan yang berat itu sebenarnya. Nek kita bekerja tantangannya ini nomor dhuwur kali asal. Maka diatur schedule kita ya, untuk membuktikan bahwa kita itu mendengar asma Allah itu benar. Contohnya sepele mawon boten sing dadi-dadi. Napa contohnya nek mangsane salat dhewe berlatih untuk digetarkan. Nek ora digetarkan enggak bisa tergetar. Nek ora bismillah itu dipaksa, kita enggak bisa. Maka sekali lagi, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ini poin yang saya warnai merah ini, poinnya bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal dulu. Pertama, sholat. Yang kedua, zakat atau infak sedekah kita. Yang pertama menaiki sholat kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi dari lewat ini sholat sama menafkahkan sebagai rezeki itu menjadi kebangkitan diri kita, pencerahan diri kita. Kasih contoh di negara Turki yang sangat luar biasa sekali, menjadi kekuatan termasuk kekuatan di dunia. Turki itu menggalakkan sholatisasi. Ustaz Taufik pernah menyampaikan ini, sholatisasi, zakatisasi, sama Quranisasi. Artinya sholatisasi, masyarakat berduyun-duyun ke masjid, bangsanya adat ramaikan masjid. Kemudian zakatisasi, gerakan zakat luar biasa di sana, luar biasa gerakannya. Kemudian Quranisasi, membumikan Al-Quran dan ajaran Al-Quran. Buahnya apa? Tidak tidak membuang ulama, kurang dari 10 tahun. Allah pun memberikan rezeki tak terduga kepada namanya negara Turki lewat salah seorang tenaga dari Indonesia, urusan ITB dan lain sebagainya, dipekerjakan di Turki, menemukan cadangan gas terbesar termasuk di dunia. Niki min haitsu la yahtasib. Padahal bertahun-tahun puluhan tahun diubah jadi negara sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya bisa berubah. Kenapa? Memperbaikinya dari sholat, zakat, Quran. Maka jamaah rahimahullah di Temanggung saja luar biasa. Di Temanggung dan sekitarnya ada namanya sebuah desa Paturen. Paturen itu daerah Patean. Saya selakan sekali ke sana. Teori kono sholat subuh persis sholat Idul Fitri.
Aku yakin saya nggak berbohong. Ketika saya ke sana, jadi di desa sana itu ada 6 atau 7 masjid. Dan setiap hari itu ada kajian pada subuh. Misalnya ada masjid A, B, C, D, E, F gitu ya. Ketika diselenggarakan pengajian di masjid E, maka masjid yang A, B, C, D, dan F ini ke masjid E dan seterusnya. Jadi gobyok luar biasa di sana. Mungkin persis di Jogokannya, tapi sekarang desa. Dan apa yang terjadi di sana? Ternyata dimulai dari gerakan sholat subuh menaiki sholat di sana pun juga bertumbuh kebaikan-kebaikan, termasuk pondok Darul Arqam berkembangnya luar biasa pesat. Kemudian di sana dimulai dicetuskan dulu sama Ustaz Ishak dan kawan-kawan, dimulai ada BNT Bismillah besar luar biasa. Kemudian ada berbagai komunitas RRN masjid-masjid, ada lain-lain perang dan seterusnya. Jadi ketika memperbaiki sholat itu dengan serius, dengan penuh keikhlasan, nanti akan tumbuh kebaikan-kebaikan kita yang lain. Kemudian satu lagi rasa atau bonjol. Atau si bonjol itu luar biasa juga. Di sana gerakan zakat, gerakan sedekah luar biasa. Bahkan hampir setiap rumah itu berkaji lagi. Hampir setiap rumah. Sholatnya luar biasa di sana. Maka tidak heran ketika di Bonjol terjadi peristiwa pembakaran di 4 rumah habis. Maka bantuan yang mengalir ke sana akan pucuke Temanggung lor kilen ratusan juta terkumpul untuk membantu mereka. Bahkan rumahnya yang kebakaran itu lebih bagus sih dibenekin. Maka ada yang bilang maksud mau masih jadi apa nih? Ya biasa orang kan ada yang kadang terus mau someri kok setentuk non dan kobol mau mas ya. Nah ada yang bilang ini hikmah di balik musik. Oke, kita poin berikutnya ini yang menjadi saya itu cuma modalin ini Pak. Saya hampir setiap hari saya baca di buku itu di meja kerja saya. Pasti saya baca terus, hampir setiap hari saya baca. Ini dikatakan ini hadis dari Rasulullah SAW. Sholat jamaah dilipat gandakan 27 derajat, menghapus dosa, ditinggikan derajat. Waktu yang kita tentang oleh sholat dihitung seperti sholat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang dengan berjamaah melebihi 27 derajat dari sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasarnya. Demikian itu karena bila salah seorang di antara mereka berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu mendatangi masjid dan tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk sholat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan derajatnya, kemudian dihapus kesalahannya hingga dia masuk masjid. Jika ia telah masuk masjid, maka dia dihitung dalam sholat selama ia tertahan oleh sholat. Maksudnya misalnya pulau toko sampingan itu diberi jam 5:30 bulan 10. Kamu urung adzan. Saya menunggu datanya untuk adzan untuk sholat maghrib dan isya. Maka selama saya tertahan, insya Allah dicatat sebagai waktu sholat. Contohnya kan, temu jadi pulau pasti bilang musola. Niku adzannya jam 12 pas. Mulai jam 11:30 kurang 10. Nah jelas sabar betul. Wah, suwen temen gitu. Saya memang sengaja negur saya di sana. Kenapa? Karena tidak ada yang meramaikan orang ramai gitu di sana. Jadi sudah bismillah, berarti yang teko jam 12 kurang 10 nanti akan masih ke sini tuh. Saya adzan, kemudian saya menunggu imam teko. Nah itu sudah berarti dia diganda seperti saya sholat. Umpama awalnya dewi Jumatan 11:30 tekan jam 11:30 sak jam kita niatkan betul-betul dari rumah ini syaratnya ini loh. Kita
nek kudunya diusahakan dari mana? Dari rumah. Nek omah itu ganjaran, ganjaran. Jadi kudunya dari rumah gitu ya. Kita latih seperti itu. Nih. Kemudian malaikat terus mendoakan salah satu di antara kalian selama ia dalam majlisnya dan ia pergunakan untuk sholat. Malaikat akan berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, dan seterusnya. Jadi malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu. Dewi nek di rumah ini komentar itu nunggu nopo. Tadi jenazah. Biasanya kita mendengarkan doa seperti ini, Allahumma firlahu warhamhu. Itu nek pas sholat nopo. Rasa tunggu sholat jenazah. Rasa tunggu Dewi tadi jenazah. Berangkat tak pengasih. Ada makan kaki-kaki. Saset gas. Sebenarnya akhirnya itu boleh jadi. Setan ini dan saking pinter kok yakin. Usirlah kecilnya. Maka zaman orang ngomong. Inilah keistimewaannya ya. Kemudian ini kenapa harus sholat berjamaah? Kalau bayangin mau ini, kita punya 27 telur di dalam KSN, kemudian jatuh, maka kemungkinan masih ada sisa telur yang masih utuh. Orang kita 5 nomor 10 kan ya tentu. Dan telurnya kan itu ikut cobi nek doge mung siji kuwi dicekel nggo tangan gigal ambiar total ora kurangane ngaplu. Tapi nek 27 telur ora kita kurang-kurang ono kurangan iso digoreng. Begitupun sholat jamaah kita. Sholat kita berjamaah, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dalam sholat kita. Tapi nek mung siji bulan siji betul. Nek tinggal pecah, maka sekali lagi menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Kemudian ini di balik sholat berjamaah ada doa malaikat Allah agar kita diberikan ampunan Allah dan rahmat Allah. Ini penting nih Pak. Kalau hidup kita sudah diberikan rahmat Allah, diberikan ampunan Allah, niku sak mulya-mulyane wong. Sak mulya-mulyane dosa diampuni, diberikan rahmat. Nek kita sudah diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka enteng tumindak ingkang sae iku dados enteng. Maka orang sing pun biasa jamaah ing masjid ing musala. Yo nek misale udan deres niku ora alhamdulillah udan gitu. Tapi kok yo udan deres dikit gitu. Kenapa? Mungkin saja, sekali lagi mungkin, bahwa setiap orang yang setelah melakukan kebaikan ibadah kepada Allah, maka kalau kita mengambil penelitian dari seorang pakar otak di Universitas Sakratul Manado pernah membuat temuan. Jadi orang yang rutin sedekah, orang yang sedekah mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah atau untuk orang lain, maka akan terlepaskan namanya hormon oksitosin dan hormon dopamin. Kalau dua hormon ini terlepaskan, ada perasaan sensasi bahagia. Mungkin seperti inilah modelnya Allah menciptakan syariat seperti kita sholat berjamaah 5 waktu. Biasanya kemaningan mantil kali masjid karena kemandingan itu karena ada hormon-hormon kebaikan dalam tubuh kita, sehingga enteng betul. Aduh, kalau begini tetap lapor. Maka saya pun kalau saya ngaji jauh bumi pergi, pulau menghuduri, usul dari pulau saku terene rodo, motore pulau, muka-muka tadi langkah, apa peninggian derajat, mengampuni dosa di pulau sing saling ngakei. Ini kumpuh tujuannya di pulau. Ganjaran itu usaha ini. Maka setiap melangkahkan kaki ke masjid, ke musola, itu kita membayangkan setiap langkah kita sejatinya sedang menghapus dosa. Usaha buset dosa itu. Berusaha didapatkan derajat oleh Allah, derajat yang tinggi. Pertama ini, orang yang duduk menunggu waktu sholat,
Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat selama dia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakan, ya Allah ampunilah ia, Allahumma fir lahu, Allahumma hamhu. Kalau itu begini, malaikat Allah mendoakan. Sakupomo anak dhewe iki iso ndelok malaikat, iso ndelok malaikat, barang luar biasa. Maka kalau kita masuk ke masjid manapun, rasanya damai betul. Damai. Teman saya orang daerah NTT dulu tahun 2001 dulu, sama-sama teman di Jogja, dia mahasiswa dari NTT. Dia duduk di serambi nunggu saya salah di dalam, dia duduk di serambi itu dia merasakan ini, saya mau merasakan sangat tenang, sangat damai. Makanya itu dewi itu aslinya itu kok dewi seorang nang omah ke Allahu Akbar, ubah lebih tak ubah lebih tadi silakan setrikan nih turun kayak bernama pokoknya di nongkai. Tapi kita di masjid fokus, kita bisa fokus. Tapi misalnya rumah, tapi memang sekali lagi ibu-ibu memang disyariatkan di rumah. Ada pun mau di masjid ada syarat dan ketentuan. Tapi khusus pun bapak-bapak ini, mana-mana. Kemudian didoakan malaikat Allah SWT lagi adalah ini, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwali. Hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Bentuk solawat pun malaikat Allah memohonkan kita ampunan dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, memberikan maaf. Apa meneh istighfari awake dhewe iki sithik banget. Kula katakan jujur-jujuran mawon pun. Istighfar kita sehari berapa kali? 100 ya? Rutin. Rata-rata wong Islam niku istighfar ping 15 niku mau dikredit. Kabar salat itu ping 5. Maka sekali lagi istighfar dhewe sithik, dosane akeh, kita mengharapkan bantuan dari doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, orang yang menyambung shaf salat berjamaah atau mengisi shaf yang kosong, intinya berarti sholat berjamaah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, kalau orang mengetahui pahala berada di shaf yang paling pertama, nek mau kon dia baik gelem dunia, nek do ngerti ganda. Tapi banyak yang tidak tahu pahalanya sih, ganjarannya orang ngerti. Sehingga apa? Nggak ada istimewa-istimewanya. Nah, padahal kata kunci kita hidup kita mau bernilai melihat sesuatu atau tidak itu karena kita memperdalam makna di dalamnya. Jangan terus merokok, ternyata bisa digunakan untuk obat diabetes. Bisa kali nambani kencing manis terus saraf kecil atau apa? Padahal terima krokat loh ini. Terus tempuyung, gitu? Nek mau ngerti babati dirondang sisa paten. Padahal saya ada tanaman-tanaman kayak gitu, saya upayakan biar tumbuh. Biasanya ngomong sih goreng gitu, biasanya kumis kucing dan seterusnya. Itu kita mengetahui manfaat dari itu karena kita memperdalam di situ. Kalau kita tidak memperdalam, tidak akan pernah mengetahui. Maka kita menuntut ilmu, mencari ilmu, berpengetahuan dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menguatkan pemahaman kita, menguatkan ibadah kita. Berapa jenis yang didoakan malaikat Allah sudah 3 miliar. Tadi ini pertama yang duduk menunggu waktu sholat, jago menunggu sholat mawon ditumaki malaikat Allah. Ini jago nunggu. Terus kita berada di shop paling next shop pertama main itu ya nyambung shop kedua dan selesai penting sholat bisa. Terus ini
yang mengisi soft yang kosong. Lebih lengkapnya ini tinggal nanti bagi ke jamaah saja kalau kita berkenan. Sudah tak buatnya. Kemudian ini, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Misalnya kita jamaah tadi maghrib, nanti jamaah isya, Ustaz Tamim sudah mengucapkan Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengucapkan apa? Amin. Dan ini kan nanti ketika kalau ucapannya aminnya kita bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Biasanya nek kudu iki nek pas ngopo Pak. Poso rasa bisa si poso. Biasanya aku mansoma Ramadan iman wati sahabat ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ora sak kudu sasi poso, senajan sasi poso 100 dina maneh. Cukup sholat jamaah subuh, maghrib, isya. Nek dhuwur ora lakon, dhuwur imame maca seru berarti ya keliru berarti. Maka sekali lagi, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, ini poin penting dalam sholat berjamaah. Ampun kelewat. Berikutnya, ini begitu ini 4. Berdiam diri di tempat salat usai mendirikan salat. Nah, awake dhewe iki daripada bengong, gogok-gogok ning nang omah, nunggoni waktu salat isya, bismillah tanah masjid. Ini ada kawan saya, satu kajian sama kajian tangis, bahasa Arab tangis. Beliau itu usianya 60 tahun, pensiunan. Kemudian pengen belajar bahasa Arab tangis. Beliau itu ternyata setiap hari nek maghrib kok hari itu jam 8 ternyata. Jadi di masa-masa pensiunnya dia, beliaunya ini setelah maghrib terus nang masjid. Beliau itu di masjid gitu. Beliau berkata bismillah, pokoknya sampai diwafatkan mau menolong nih masjid. Jadi saking dini ini Pak. Cara orang ini kita berdiam diri di tempat sholat usai mendirikan sholat pun, ini Rasulullah menyampaikan, para malaikat akan bersolat untuknya dan sholat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Kemudian jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat juga mendoakan luar biasa saja. Mau betul kepingin, oke sih kepingin ini cobaan ini luar biasa. Makanya butuh pelatihan sih kita. Memang dikatakan ringan, ya ringan. Dikatakan apa ya? Pokoknya jamu ringan, tombol ini bismillah, kudu dipaksa. Dan orang disuruh, bismillah, kudu dipaksa. Sama seperti kadang, misalnya saudara kita yang terkena penyakit stroke. Saya bapak saya 2 tahun yang lalu terkena penyakit stroke, roboh, pokoknya nggak bisa apa-apa, berdiri itu nggak bisa, duduk mau nggak bisa, menggerakkan kaki tangannya nggak bisa, seperti lumpuh. Akhirnya alhamdulillah dengan kuasa Allah saya ikhtiarkan kemana-mana, ketemu kali herbalis, kemudian bisa duduk, bisa berdiri, tak paksa itu, tak paksa melaku, tanpa tekan, tapi saya jalan. Wah, ora iso bisa Pak, saged Pak, kudu dipaksa. Bismillah dipaksa. Bisa ternyata. Ora dipaksa, setan itu kalau dipaksa saya jalan pikir. Ibaratnya ini mani saja nih. Sudah berapa ini Pak? 5. Waktu itu ya Pak mani sebenarnya kampung. Nah ini yang saya tunggu dan saya akan selalu berusaha piye carane di 2 waktu ini saya harus berjamaah. Kalau itu sok ngantek-ngekan gitu. Dulu ketika mau memulai keistiqomahan subuh berjamaah,
alarm itu nanti tak buat terakhir. Pokoknya saya mengejar itu. Nanti bagian-bagian akhir-akhir nanti mendorong kita yang mendorong kita. Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya lewat mereka, dan dia pastinya Allah lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jatuh ngeten, malaikat itu ada corongnya bosok yang parah yang shift ngeten lho. Jadi nanti malaikat datang nanti di waktu subuh, gitu kan? Nanti kembali ke atas di waktu asar. Misalnya pas malaikat turun, pas ikut jamaah subuh misalnya, kemudian ada seorang namanya Pak Jo misalnya, Pak Jo jamaah subuh, gampang kita memahami kita gambarkan seperti itu. Pak Jo jamaah subuh. Nanti asar juga Pak Jo jamaah subuh. Maka ketika malaikat nanti naik ke atas ditanya sama Allah, engkau tinggalkan hambaku sedang apa? Ya Allah, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Maka alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kalian hal-hal gaib dengan kedudukan malaikat Allah ini akan menjadi pemicu bertambahnya iman kita. Jadi kalau sing keten, kalau sing sapa ketane iki, iki karo karo di malaikat kowe. Nah iya. Kalau sampai kita berpikir dah iya yang patut. Imane ngerti itu. Sama saja Allah Subhanahu wa taala itu jangan meragukan. Dewi ragu, setan senang banget. Dan kemudian berikutnya ini pentingnya kenapa sholat berjamaah. Karena ini yang akan ditimbang pertama untuk apa ini Allah muhasabu bil afwi yaumil qiyamati sholat, atau misalnya inna Allah muhasabu bil afwi yaumil qiyamati min amalihi sholatu dan seterusnya. Intinya itu sih ditimbang pertama apa? Sholat apik kabeh apik. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat yang menghitung amal disuruh ngecek enten sholat sunnah apa? Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Contohnya itu yang sholat sunnah dewi itu tembelan, dewi tembel sholat wajib. Gampang yang memahami kan tadi. Jika usia kita 40 tahun atau lebih, kalau hitungnya naik pulau 47 tahun. Dan menurut standar usia umat Rasulullah berapa? 63. Berarti kuotasi 1. Kalau itu nek tenanan 1 ring. Maka saya pribadi, saya beriktikad sendiri. Bismillah, pokoknya di sepanjang sisa usia saya, nyong pokoknya kudu masjid. Piye caranya memakmurkan masjid? Piye caranya saya bisa sholat berjamaah? Piye caranya saya di sisa usia saya menjaga sholat jamaah? Dengan cara ini, sholat sehari semalam berapa waktu? 5. Dan saya berusaha untuk bisa sholat tahiyatul masjid jika memungkinkan. Seandainya 5 kali 2, kenapa 5 kali 2? Karena sholat sunatnya barokah. Maka 5 kali 2 berapa? 10. Pembeliannya kita berapa? 10. Ibaratnya dewe itu orang ngerti sing muakkad sama ghairu muakkad, yang disunahkan, dianjurkan atau tidak. Pokoknya saking bodohnya ibaratnya kan. Kecuali si subuh kali asar rasa bagian. Ini sudah 10 tambah 10 tambah 6 26. Yang diwajibkan berapa? 7. Enter 1 betul. Jadi ibaratnya itu 26 rakaat bisa nempel di masa lalu saja. Kita masa lalu sholat itu udah gantung gitu kan. Barangkali di masa lalu sholat kita masih jelang-jelong, males-malesan,
semoga bisa menambal kebolongan. Gambarnya kan kaya tau gini kula hobine ahli hisab ngelinting bawa sarung itu persis saringan. Jadi nek kuwi plung bolongnya saking akeh. Karena saking akeh bolongnya nanti berarti yo dari kan susah. Gitu ya. Jadi maka sekali sholat demikian juga kita berusaha untuk menghidupkan sholat jamaah ini disertai dengan sholat sunnah yang lain. Kemudian ini tambahan bagi kita buat penyemangat kita semua. Allah menyiapkan persinggahan di surga bagi orang yang pergi menuju masjid dan pulang dari masjid. Pulang ke sepuluhan yang masjid, wah bis demi rambut setan orang doyan. Ini urusannya kan bukan kali setan orang istiqomah. Malaikat jangan langsung menghafal. Nanti ada di keterangan saya. Jadi barang siapa yang pergi ke masjid dan pulang darinya, maka Allah menyiapkan untuknya persinggahan di surga setiap kali pergi atau pulang. Mipil gawe omah swarga, membuat persinggahan. Mau ada dulu. Mau ada dulu atau tidak? Kita lanjutkan. Jadi Allah akan menyiapkan persinggahan di surga bagi orang yang pergi menuju masjid dan pulang dari masjid. Berarti kadang begini, yang kurang dari rata-rata kita, entah dalam belajar, entah dalam melakukan pekerjaan, atau dalam melakukan apapun kegiatan, biasanya kurang dari itu apa? Menghayati. Makan mau orang menghayati lain rasanya makan. Coba pas makan kondangan misalnya, kondangan yang makan. Prasmanan menunya buahnya sekali. Kita mau makan saja, nggak menghayati makanannya. Seperti belantara di kabar. Padahal filosofi kalau ada antena di gedung dan makanannya bermacam-macam, itu filosofinya awal ternyata begini. Enten bakso, nasi kurang doyan sego menanan bakso, sego bakso raduyan menanan sate, sate bakso, sego raduyan menanan jenang, gitu. Wedang raduyan ikan putih, mungkin kasih es krim, memilih. Nyatanya sekarang apa? Datang ini kan. Jadi yang nggak bisa merasakan masakan yang enak. Maka cara Allah biasanya makanan yang enak buatan dari chef itu seperti kata seperti wah ini luar biasa dengan penuh penghayatan membuatnya. Tapi yang sing prasmanan mana sing prasmanan yo di yang Indonesia nya sebenarnya penting war. Maka kelahiran penemuan hasil temuan dari Kompas, litbang Kompas yang dimuat di harian Kompas, lebih dari separuh penduduk Indonesia itu tidak bisa makan makanan bergizi. Itu ya, disampaikan kemiskinan dan sebagainya. Kembali ke sini, bahwa kita melangkahkan kaki ke masjid itu membayangkan dosanya dari usaha dosa Allah. Kita membayangkan kita diberikan apa? Disiapkan persinggahan di surga. Kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita. Kita membayangkan malaikat Allah berapa sesi, berapa kesempatan mendoakan kita? 5 tadi, enggak 6. Itu yang akan menjadikan kita termotivasi. Kemudian ini kabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nek kegelapan, gelap itu berarti nomor berarti maghrib, isya, subuh. Jajal dibayangake. Nek aku ngomong biyen nggono listrik, belum ada listrik, itu bawa jajal bayang.
dua yang kan luar biasa bersyukur. Sekarang kita ada lampu penerangan dan seterusnya, harusnya lebih bersemangat. Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hendaknya orang-orang berjalan di kegelapan menuju masjid itu bergembira. Dengan apa? Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian juga kiamat itu percaya. Ini orang otomatis percaya. Maksud betul. Nek kali dulu kiamat itu percaya. Tapi boten mate percaya, boten mate percaya kan doa siap-siap selesai. Gak mempersiapkan untuk bekal nanti kita menghadapi yaumul hisab. Dan salah satu yang bisa memperbaiki kita di yaumul hisab di hari kiamat nanti di catatan amal dan ini adalah sholat 5 waktu. Sak budu-budu dewi, sak sederhana dewi, kita semuanya sholat tolong dijaga. Karena itulah mutiara yang sebenarnya yang kita menjadikan hidup kita bahagia atau tidak di sholat itu. Tapi sekali lagi jangan terkecoh pada pandangan orang yang beberapa waktu lalu ada kawan saya yang memberitakan dia diskusi dengan orang yang memang ngomongnya abangan. Maksudnya abangan, dia itu meseri komunis. Kali jalan nyatanya sholatnya juga jungkit jamaah, luar biasa. Nyatanya tetap kere. Bahasa fikih sholat orang tahu, nyatanya sebenarnya lancar-lancar baik. Berarti sholat itu orang supir. Padahal bukan seperti itu. Sholat yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat Allah SWT supaya apa? Kita itu bisa menjadi orang yang berbahagia. Maksudnya meskipun hartanya pas-pasan, tapi kita bahagia. Seperti orang tua dari Pak Agus Bahagianto, aku nanti enter nanti ini Pak Agus Bahagianto. Pak Agus Bahagianto itu salah satu pengurus persaudaraan Agus Sejagat. Yang salah satu pengurusnya juga Pak Agus Tulas SMA Cadigoto gitu. Dan sekarang ada persaudaraan Agus itu, yang ada persaudaraan Bambang Sejagat BBS. Saya pernah isi acara juga di sana. Jadi sekali lagi pengen bahagia. Yuk bahagia apakah harus dengan harta? Belum tentu. Kawan saya selisih usia dengan saya 6 tahun, dia ingin bahagia. Bahagianya apa? Ketika dia nggak cuci darah baru bahagia. Kenyataannya dia cuci darah seminggu 2 kali. Padahal duitnya akeh, bodohnya akeh. Ini bukan rasa senang. Bahasa pulau si pas-pasan kalau Pak Purnomo, atau si Pak Purnomo, pegawai BP7, bapak pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Tapi tetap merasakan dia bisa turu amblek mangan karo sambal goreng yang enak luar biasa. Rasakan bahagia. Bahagia itu tidak diukur dengan uang, tapi Allah yang memberikan bahagia. Dan kebahagiaan kita dari menjaga sholat 5 waktu ini, kebahagiaan ingkang langsung diturunkan oleh Allah. Sinau sholat tahu piknik tetap bahagia. Nyatanya mau sido piknik manggung hari ini masuk angin, duitnya entek, tabungannya terkuras. Katanya mau mencari kebahagiaan malah saya. Mau perjalanan jadi ini namun piknik itu perjalanan itu saja itu piknik dari ini. Kalau perjalanan 4 jam, 5 jam. Kembali ke sini. Jadi sekali lagi kabar gembira, bayangan jadi kita berangkat ke masjid, ke musola kita, ketika sholat maghrib, isya, subuh. Hakikatnya kita sedang mencari obor. Untuk sih niatnya apa? Obor. Pemadam kagum kula kang panjenengan sedaya ingkang wonten di yaumil. Berikut. Orang yang keluar rumah dalam keadaan suci atau telah berwudu. Maksudnya wudunya nakon. Ini ampun dimiliki digawe seperti boten. Maksudnya iso wudunya omah. Nek batal lah kayak bae. Ya iki ngene iki mosok batal bali
umroh. Loh ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lebih lengkapnya jangan mau 39 rupiah saat masih bukunya itu luar biasa. Ya, nanti sudah datang Pak dibocor pilih 9 itu mau dimulai yang standarnya dimulai dari sholat. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan bersuci telah berwudu untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji dan ihram. Maksudnya nomor buatan mana? Ini buatan ribuan itu berapa maksud tadi? 13 berapa? Ribuan kan kadarannya telu dalam satu perbuatan kadarannya telu itu langsung dihitung. Berikutnya niki yang kita cari-cari. Yang kita cari-cari itu adalah ketenangan hidup. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah. Ya, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Kalau kita buka buku tafsirnya, bahwa diibaratkan berlipat-lipatnya itu berlapis-lapis, berlapis-lapis. Makin lapisannya makin tebal, makin banyak berarti makin istimewa. Kados buku, nek bukunya mau tipis loh, tapi tidak semua buku sepele tipis elek banget. Oke, nah ini yang kita cari kebahagiaan yang sejati. Kemudian ini pengingat hidup kita. Monggo dipun waos nggih. Kula tak ngombe jadi. Tulisan ini pernah saya kirimkan ke kawan saya yang kemudian dia menjadi aktivis masjid. Padahal dia betul-betul masjid. Kemudian dia paham dengan pola jalan kehidupan, sehingga perlahan mulai ketemu jalan hidupnya. Dan ada kisah menarik ini tak baca juga. Ini pegangan hidup bagi kita semua, pengingat hidup kita. Salat adalah tujuan utama kita. Pekerjaan dunia adalah sampingan. Aku balik. Dan kita balik. Akhirnya apa? Kualat. Terus kualat. Kualat dari sini. Gusti. Dalam bentuk apa? Dunia orang dicukup-cukupi kalau Gusti Allah. Anane kurang. Padahal mungkin suara adzan gumrekan urunan masjid paling bahasa 10 menit yang lalu jadi. Kenapa sholawat menjadi berat? Ya tadi iblis setan itu saking orang kepingin menungso nang masjid lantai orang kepingin. Maka kalau ada orang yang kemudian istiqomah ke masjid, setan itu nangis ibaratnya. Wah, angel temen iki. Lewat ki angel temen. Karena memang zaman orang Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan bahwa ketika kita memaksa untuk berbuat baik ibadah, misalnya sholat 5 waktu misalnya, maka urusannya nanti Allah akan menurunkan malaikat dan malaikat ini akan mendampingi kita, selalu mengingatkan kita. Tapi lalu guru suruh malaikat, mau dikandani malaikat kok, kita ngaku sini. Maksudnya kita memberikan betul. Dengan yang sholat subuh ada senting masjid ada subuh misalnya semasa Arab betul. Roto-roto terus betul masa akan memang sana ada subuh yang luar biasa. Dan ini sekali lagi memang buat tenang nomor jamaah subuh. Maka jamaah Allah mumpung posone tinggal 100 hari. Bismillah. Komitmen diri kita pokoknya sholat subuh jamaah ojo ngantek nyong
negara kecuali situasi darurat, sakit dan seterusnya. Bismillah. Nanti Ramadan tiba, kita sudah siap-siap sholat bersama sudah membiasakan. Rasulullah juga pernah menyampaikan begini, orang yang dunia kok bukan di tangan. Saya bukan, gak usah kata Rasulullah, nggak usah. Buya Hamka saja. Buya Hamka itu dalam sebuah ceramahnya, ketika diliput di RRI, saya ikut RRI atau pas di rekaman kaset. Jadi Buya Hamka itu mengibaratkan bahwa seandainya dunia itu kita letakkan di kotak kita, di dalam pikiran dunia itu bagian hidup pikiran, maka jarang sekali kita menemukan kebahagiaan. Tetapi kalau dunia kita letakkan di tangan, kalau kita capek beda. Tapi kalau kita letakkan di otak, anaknya kurang. Bahkan sholat sedikit loh. Maka kalau sholat menjadi tujuan kita, sholat jamaah, pokoknya itu sholat jamaah, kita Allahu Akbar sudah pasrah. Ini salat kayak sampingan, Allahu Akbar. Imam itu harus dibangun. Kamu kok sudah ini boleh pramukan barang. Maka sekali lagi kita membiasakan memperbaiki sholat lima. Hidup kita sekali lagi adalah seperti menunggu datangnya waktu. Mulai ini alasannya orang istiqomah. Pertemuan lalu saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah di dalam ibadah, mengabdi kepada Allah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam bertakwa, terus istiqomah sampai kapanpun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Lanjutannya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu di kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nuzulan min ghafurur rahim. Maka ini saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, ini kan surah ayat ke-30 ini. Ayat ke-30, kemudian ayat 31. Ini saya mengutip yang ayat 31. Gratis loh Pak. Ini tak pasang tulisan ini, tak tulis, tak baca setiap hari. Keistimewaannya ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang yang istiqomah, lempeng dalam ketakwaan, keimanan, istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tadi kan itu tadi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kalian di dunia dan akhirat. Bentuknya ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kami adalah teman-teman kalian selama di dunia. Jadi ketika menjelang sakaratul maut, malaikat datang. Kami ini, aku ini, kami inilah sedulure panjenengan selama di dunia. Itu diutus Allah agar husnul khotimah. Boten husnul khotimah, atau boten kepingin tidak semua. Kemudian kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, dan kami melihara kalian berkat perintah Allah.
Tuhan, kami akan selalu bersamamu di kehidupan di akhirat. Kami menemani rasa kesendirianmu di dalam kuburmu, dan pada saat sangkakala ditiup, dan kami selamatkan kamu pada hari berbangkit. Kami bawa kamu berlalu menyeberangi Siratal Mustaqim, dan kami sampaikan kamu ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Sangat diraku. Menjelang sakaratul maut, malaikat datang untuk membantu kita. Semoga kita diberikan husnul khotimah. Kalau sudah diambil nyawanya, kemudian diproses kemudian masuk ke dalam alam kubur, malaikat Allah pun juga akan menang. Dia berbahas seterusnya. Maka sekali lagi kiriman yang saya jogo 50 ini, jogo saya terutama berjamaahnya. Dan kalau kita menjaga sholat 50 kita ini, saya jadi insya Allah memudahkan segalanya. Oke? Maksudnya ini, semoga dengan istiqomah sholat jamaah dan ibadah lain hidup kita diberikan oleh Allah berupa ini. Kata favorit pulau saking guru itu, kasembatan kang dinumo, jumbuh kang dinayu, bejo kang dinayu, bagi mulia kang sinejo. Intine dadi wong bejo, wong seneng dikabulke dening Allah, dicukupi oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Terakhir Musa Ambolu pas Ambolu, monggo saksikan perjalanan hidup kita. Kita sedang di sini. Dowo kasih dowo anu seperti dari alam roh, kemudian alam kan bunga. Kita sekarang di dunia ini, kita semuanya, dan menunggu proses jalan panjang itu, Pak. Pun digaransi dewi selamat ini, gak ada yang garansi. Maka saya membayangkan begini sebagai motivasi. Pokoknya anak berjuang dari wong sing apik, orang liren, orang bosan dari wong apik, sholatan perbaiki, sedekah saya tingkatkan, taubat saya tingkatkan. Saya berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya nomor ketika kita mau meninggalkan ini menuju alam kubur, Allah semoga mengirim malaikat itu saya. Sampai seterusnya di mengawal saya harapannya. Ini perjalanan luar biasa. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu menunggu dia. Saya mau nunggu ojo sih kiamat, belum nanti, belum kita belum punya ini. Tapi kalau dia penunggu di alam kubur, ada yang segera akan kiamat, ada yang sudah jangan kiamat. Pun cukup pikir malu, betul pusat di neraka. Ada kubur nomor apotek atau semester, ampun kiamat, ampun rokok ya Allah. Maka sekali lagi, si kita cari yang kita cari sekali lagi ridho Allah. Semoga kita diberikan keselamatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita semuanya, telah kita semuanya lancar dalam mengalami perjalanan kita. Ini 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhir. Berarti kesana di tahun 2022. Berarti kira dino. Kita bilang, jadi 1000 tahun di dunia itu 1 hari di akhir. Boleh rangkum pun, aku khawatir boleh rangkum ini. Kita bagi 2 ini, berarti 500 tahun di dunia. Sehari di akhirat harganya 24 jam, berarti 12 jam. Jadi 500 tahun di dunia, 12 jam di akhirat. 500 tak bagi 2, 250. 250 yang ini 12 saya bagi 2 jadi berapa? 6. Terus 250 tak bagi 2, 125. 6 tak bagi 2 berapa? 3. 12, 125 tak bagi 2, 6, 2,5. 3 tak bagi 2 berapa? 1,5 jam. Berarti usia kita 60 tahun di dunia, mau pondok kali dengan akhirat 1,5 jam.
kamongko niki jam-jaman ribuan tahun, jutaan tahun selamanya. Pertaruhannya kita di sini. Maka marilah kita memperbaiki kualitas hidup kita, diawali dengan menjaga sholat kita, memperbaiki sholat kita. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, menerima semua taubat kita, menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan kita diberikan oleh Allah SWT keistiqomahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah SWT menguatkan iman takwa kita dan istiqomah kita. Bahkan nanti kamu juga waterakan bahwa pilih wonten ingkang leres sesuai Allah SWT. Wonten tempat saking kaum pribadi kaum yang kagum iman peningkatan upami. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum illahi fi sabilil haqq fastaghfirul khairat wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.